Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisa Pengaruh Penempatan Muatan Terhadap Stabilitas Kapal X. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Febransanas dari kelas Nautika 4F dengan NIT 1941117. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Stabilitas adalah kemampuan sebuah kapal untuk kembali tegak semula setelah miring yang disebabkan pengaruh gaya-gaya dari luar seperti angin atau ombak. Dan yang berikut, rumusan masalah. Rumusan masalah saya yaitu satu saja, bagaimana cara menempatkan muatan agar stabilitas kapal tetap baik. Tujuan penelitian saya untuk mengupayakan peningkatan penanganan stabilitas kapal yang baik dan aman dalam keadaan muatan yang penuh. Dan yang berikut ada manfaat penelitian. Saya memiliki dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawab terhadap perwira dek dalam mengatur muatan secara baik dan aman. Dan yang kedua, secara praktis, untuk memberikan informasi atau saran pengetahuan bagi pembaca tentang pemahaman dalam mengatur stabilitas kapal saat muatan penuh. Yang berikut bab 2, pinjaman pustaka. Yang pertama, pengertian stabilitas, yaitu stabilitas adalah kemantapan, kestabilan atau keseimbangan dari sebuah kapal ketika memuat sifat kecenderungan dari sebuah kapal untuk kedudukannya sehingga kapal dapat kembali tegak setelah mendapat sangat yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar. Dan menurut para ahli, ada dua, stabilitas Nomura dan Yamazaki, yang menjelaskan bahwa stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah miring akibat pengaruh gaya dari dalam maupun dari luar kapal. Yang kedua, dari Faison pada tahun 1985 mendefinisikan stabilitas sebagai kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami pergerakan sementara yang disebabkan oleh angin, gelombang, muatan di kapal, dan sebagainya. Yang berikut ada definisi stabilitas, yaitu sebuah kapal dapat mengoleng disebabkan oleh karena kapal mempunyai kemampuan untuk menegak kembali sewaktu kapal menyengat, yang dikarenakan oleh adanya pengaruh luar yang bekerja pada kapal. Dan yang berikut ada jenis-jenis stabilitas, yaitu stabilitas kapal melintang dan stabilitas mengunjur. Yang berikut ada hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan kapal, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh gaya bagian dari dalam kapal seperti muatan kapal, dengan contoh letak barang kargo maupun ukuran kapal, kebocoran karena kandas tubrukan atau tubrukan. Kalau dari faktor eksternal, itu yang dimaksud dengan faktor yang mempengaruhi datangnya gaya dari luar seperti ombak, angin, arus, dan badai. Yang berikut hipotesis. Hipotesis saya adalah berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas. Maka penulis membuat kesimpulan bahwa hipotesisnya yaitu kondisi stabilitas kapal pada saat muatan penuh yaitu kondisi yang tidak baik. Dan diduga titik G-nya berada di atas titik M sehingga sewaktu kapal menyengat, kapal tidak dapat tegak kembali, bahkan pada sudut kemiringannya bertambah besar. Yang terakhir itu bab 3, metode penelitian. Tentang jenis penelitian dan juga populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan seluruh jenis kapal yang akan menjadi subjek penelitian. Tujuan ditetapkan populasi adalah untuk menghindari kesalahan generalisasi kesimpulan.
dari populasi merupakan seluruh jenis yang menjadi subjek penelitian, dan juga sampel merupakan sebuah representasi dari populasi yang diteliti. Jadi sampel dalam sebuah penelitian yaitu di mana perhitungan stabilitas kapal dalam proses penyusunan muat ketika muatan penuh. Berikut ada teknik pengumpulan data atau informasi, yaitu ada 3, metode observasi, metode dokumentasi, dan metode studi pustaka. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Sekian presentasi hasil proposal dari saya. Terima kasih.